persidangannya digabung ya. Jadi persidangan Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri itu digabung, tapi untuk persidangan lain dipisah, sehingga bukti-bukti yang relevan nanti secara langsung dengan Bu Putri tentu juga akan kami dalami. Tapi apa yang tidak mereka ketahui tentu juga tidak mungkin kami dalami. Ada satu poin penting saya pikir yang sejak awal ya, ini komitmen Pak Ferdy Sambo dan juga Bu Putri, terutama Pak Ferdy Sambo yang tadi sudah disampaikan juga, dari awal komitmennya adalah akan mengakui apa yang dilakukan. Jadi akan mengakui apa yang dilakukan dan akan mempertanggungjawabkannya secara hukum. Itu sejak awal sudah disampaikan. Dan kalau kita simak persidangan minggu lalu, ketika para penyidik atau anggota kepolisian dari Polres Jakarta Selatan diperiksa, Pak Ferdy Sambo sebenarnya juga menyampaikan permohonan maaf dan mengakui perbuatan yang dilakukan. Namun ini menjadi PR kita semua ya, jadi bukan hanya PR bagi kami penasihat hukum, tapi kita semua untuk memilah mana yang sebenarnya adalah skenario. Jadi mana yang sebenarnya tidak terjadi tapi dikatakan seolah-olah terjadi, yang kita sebut dengan katakanlah fase skenario atau fase kegelapan seperti itu. Kita perlu betul-betul memisahkan itu. Kalau dari dua persidangan ini yang kami dalami lebih lanjut, di fase skenario tersebut adalah terkait dengan satu tembak-menembak di Duren 3. Nah, kita tahu sebenarnya peristiwanya bukan tembak-menembak di Duren 3 dan Pak Ferdy Sambo juga sudah mengakui itu. Yang kedua, peristiwa pelecehan seksual di Duren 3. Jadi ada dua peristiwa yang sudah terbukti dan sudah diakui juga bahwa itu sebenarnya adalah skenario dan itu adalah bagian dari proses obstruction of justice yang dilakukan. Nah, dua peristiwa itu adalah skenario, tetapi bukan berarti semua keterangan yang lain, semua fakta-fakta lain yang muncul kemudian dicampur adukan seolah-olah skenario juga. Kita kan sedang mencari kebenaran material. Karena itu kita perlu pisahkan, dua poin ini adalah skenario dan itu muncul sebagai fakta persidangan, sedangkan poin-poin yang lain itu adalah fakta dan peristiwa yang harus terus digali bukti-buktinya di persidangan. Contohnya, fakta dan peristiwa adalah terkait dengan peristiwa di Saguling di lantai 3 yang sebenarnya menurut fakta yang kami dapatkan atau berkas yang kami dapatkan sama sekali tidak ada perencanaan di sana. Di Magelang, peristiwa di Magelang misalnya, itu juga peristiwa yang berada di luar skenario. Jadi tidak termasuk pada dua poin skenario tadi. Bahkan kalau kita simak dalam proses persidangan, Pak Ferdy Sambo selalu mengatakan jangan dikaitkan, jangan dibahas peristiwa di Magelang. Kenapa? Karena memang peristiwa di Magelang itu baik bagi Pak Ferdy Sambo ataupun Bu Putri itu peristiwa yang sangat menjadikan beban yang berat bagi Bu Putri secara psikologis, dan itu peristiwa yang membuat malu, kalau dalam bahasa yang sering kita dengar, membuat malu keluarga dan terkait dengan harga diri keluarga. Nah, dalam proses persidangan ini tentu dalam rangkaian persidangan kita akan membuktikan poin-poin tersebut dan beberapa saksi dan bukti sebenarnya sudah bicara terkait hal itu. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan juga, kita semua perlu melihat saksi-saksi yang bicara dalam keadaan tanpa prejudice. Jangan sampai ada preferensi atau perlakuan khusus terhadap saksi-saksi tertentu seolah-olah yang disampaikan semuanya adalah jujur, tapi ada preferensi negatif terhadap saksi-saksi yang lain yang seolah-olah semua yang disampaikannya adalah berbohong. Nah, kedewasaan berpikir, sikap adil sejak dari dalam pikiran bagi semua pihak yang ada di persidangan ini
itu menjadi sangat penting. Karena itu sejak awal kami mengajak kita semua, mari kita pisahkan mana saja fakta-fakta atau informasi-informasi yang sebenarnya adalah skenario, ada 2 poin tadi, dan hal-hal lain yang sifatnya sebenarnya faktual dan masih perlu diuji kebenarannya dalam proses persidangan. Nah, ini kalau kita hitung sampai saat ini untuk sidang Bu Putri dan Pak Ferdi Sambo kan sudah sampai dengan sidang kemarin ada 39 saksi, hari ini 11 saksi, jadi lebih dari sekitar 40-an saksi ya yang sudah diperiksa. Dan kita kalau dari perspektif kami melihat semakin ada titik terang mana yang salah dan diakui oleh Pak Ferdi Sambo, mana yang sebenarnya tidak terkonfirmasi atau tidak terjadi. Jadi berbeda dengan apa yang dibicarakan di luar dengan apa yang terbukti dalam proses persidangan. Kita memang perlu sabar untuk menyimak satu persatu saksi di sidang-sidang berikutnya. Jadi kami berharap pada semua pihak untuk tidak mengambil kesimpulan terlalu dini karena proses masih berjalan. Yang bisa kami pastikan adalah Pak Ferdi Sambo sudah menyampaikan bahwa apa yang ia lakukan akan ia akui dan akan ia pertanggungjawabkan. Yang tidak dilakukan tentu saja tidak mungkin diakui dan itu harus diuji dalam proses persidangan ini. Sedangkan untuk Bu Putri Chandrawati, dari sekitar 40 orang saksi yang sudah diperiksa ini, kami melihat satu persatu bagian dari dakwaan jaksa penuntut umum gugur terkait dengan tuduhan peran Bu Putri Chandrawati. Jadi semakin hari persidangan berjalan, justru semakin tidak terbukti adanya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tapi kami belum mau menyimpulkan sampai akhir ya, karena masih ada rangkaian persidangan lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mas Febri, ada tanggapan Pak soal tanggapan dari Bini Ali yang tadi mengatakan bahwa Putri mengaku disentuh di bagian paha Pak. Itu bagiannya skenario atau apa ya Pak? Itu yang harus dipilah, nanti kami juga akan bertanya. Ada beberapa saksi sebenarnya yang tadi bertemu langsung dengan Bu Putri ya. Kami akan tanya secara lebih detail tentu saja pada saksi yang bertemu langsung dengan Bu Putri. Bu Putri sebenarnya menyampaikan sampai bagian apa. Karena kalau tadi teman-teman perhatikan, Bu Putri sebenarnya tidak bisa bicara banyak ketika ditemui oleh para saksi ini. Setidaknya ada 2 orang saksi ya. Bu Putri hanya bicara sangat sedikit dan kemudian karena perasaan tertekan yang luar biasa tidak bisa menyampaikan apa-apa lagi dan dilanjutkan oleh Pak Ferdi Sambo. Jadi kita betul-betul harus secara hati-hati memilah apakah yang menyampaikan Bu Putri atau yang menyampaikan adalah Pak Ferdi Sambo, atau informasi tersebut didapatkan dari kronologis. Nah, ini detail-detail penting yang memang harus diperhatikan dan kita akan gagal menemukan kebenaran di sini kalau fakta-fakta itu dicampur adukan. Dari yang kami pahami tadi, sebenarnya Bu Putri tidak bisa dan tidak mampu bicara banyak ketika diperiksa oleh beberapa orang tadi. Apakah itu termasuk fase skenario? Dari identifikasi yang kami lakukan sampai dengan saat ini, tadi sudah saya sampaikan, setidaknya ada 2 poin penting yang diakui adalah masuk dalam fase skenario itu, yaitu tembak-menembak, dan yang kedua, pelecehan seksual yang terjadi di Duren 3. Kenapa? Karena sebenarnya yang terjadi dari bukti yang kami dapatkan, dari berkas yang kami dapatkan, sebenarnya yang terjadi bukan pelecehan seksual di Duren 3, tetapi kekerasan seksual di Magelang. Itu 2 hal yang berbeda. Pelecehan seksual di Duren 3 dengan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang. Dan poin kedua ini, dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang terhadap Bu Putri Chandrawati itu sedang terus dalam proses pembuktian dari persidangan demi persidangan. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih ya Bang Arman, Bang Febri. Selamat beristirahat. Terima kasih Mas.